Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Yamaha sudah rilis motor NMAX yang baru, yang ya bisa dibilang perubahannya cukup drastis. Yang bagian belakang jadi kurus sekali, yang depan jadi mungkin ada yang bilang sangar. Kalau penulis sih menilainya apa ya, jadi Yamahaisme, karena tampilannya jadi lebih aneh ya. Tampilannya sepertinya dipaksa untuk lebih mirip dengan R15. Penulis belum lihat langsung, tapi lihat foto nggak begitu suka ya penulis ya. Mungkin kalau lihat langsung ya mungkin menilai nggak akan seburuk yang versi new ya, tapi yo masih lah, itu keanehan Yamaha, karakter Yamaha. Motornya Yamaha itu desainnya bukan sesuatu yang manis, tapi sesuatu yang aneh-aneh lah. Kayak R15 yang awal ya, V1 mungkin seperti itu. Yang jelas kalau dari sisi tampilan NMAX yang baru nggak masuk perhitungan ya. Terus terang penampilannya kok jadi lebih mirip Lexi ya, Lexiisme. Kita lihat dari sisi fiturnya ya. Fitur NMAX new ini juga sebenarnya beda sendiri. Ada fitur traction control yang barengan dengan dual channel ABS ya. Ingat bahwa punya Honda PCX itu single channel, setahu penulis single channel. Single channel itu artinya cuma yang depan tok ABS, sementara yang Yamaha double channel. Cuma ya itu tadi minyak remnya mungkin entah kualitas rendah atau apa, kadang bikin PCB-nya ABS-nya, unit kontrol modul ABS-nya jadi kebanjiran, kongslet. Entah kenapa ya, minyak rem kok bisa bikin kongslet. Apa karena ada airnya mungkin ya. Minyak rem sendiri ya memang bahannya menyerap air karena dari glikol. Mungkin harusnya minyak remnya bukan pakai glikol kali ya. Mungkin kalau pakai minyak goreng mungkin nggak bakal kena masalah seperti itu. Terlepas dari ya kelemahan ABS Yamaha dual channel itu sudah unggul. Walau mungkin ada yang ngomong juga ya ada kelemahan liane ya. Jadi ABS-nya Yamaha katanya kasar ya, gitu ya. Nggak sehalus punya Honda. Ya itu kelemahan juga. Yang jadi unggulan Yamaha juga itu adalah traction control. Jadi untuk unit ABS-nya itu disertai juga traction control. Penulis sendiri nggak pernah menemui keadaan di mana traction control itu bisa membantu. Ada suatu keadaan di mana kembangan pola ban itu jauh lebih membantu ya. Jadi misal kembangan simetris itu akan jauh lebih aman untuk penulis daripada kalau soal traction control. Untuk motor penulis sendiri, walau tenaga bawahnya kuat, penulis tidak pernah merasa butuh traction control. Jadi kalau NMAX yang new ini tenaganya bawahnya nggak sekuat motor penulis ya, menurut penulis namanya traction control itu sia-sia. Oh ya, kalau dari sisi model penulis itu harapannya ya Yamaha itu bodinya masih kayak NMAX yang lama gini ya. Cuma lampu belakangnya tok yang diganti lah. Sembuh di model kayak apa lah, mau dibuat aneh atau apa. Bodinya
tok lah wis, sing bagian belakang minim seperti itu, sing depan ya sekarep lah wis. Karena ya menurut penulis yang lemah di NMAX New itu bagian belakang ya. Kayak depan ya memang nggak begitu bagus yang model lama, diperbaiki masih bisa. Balik lagi ya, fitur-fitur yang baru lagi itu luar biasa ya sebenarnya ya, karena layar sudah TFT. Nah itu wis gebrakan ya, karena kalau TFT bisa warna-warni, wis apa ya, wis maju, lebih maju lah daripada sebelumnya. Cuma sayangnya ya Yamaha tidak terlalu memanfaatkan warna tersebut ya. Jadi ketika model Speedo kok warnanya kok biru toh gitu loh. Baru ketika model Map jadi warna-warni, kurang optimal gitu ya. Terus model apa? Model turbonya, kendaraan turbonya itu ya kurang begitu sip ya. Menurut penulis kurang begitu sip. Menurut penulis kurang memaksimalkan TFT-nya ya. Apa karena anu ya model ECC ya. Jadi mungkin ada yang layarnya biru, ada yang layar TFT. Ya bagus lah kalau balik ke layar warna biru lagi, karena ya penulis itu salah satu alasan nggak beli NMAX New, milih NMAX Old adalah karena yang Old itu warna Speedonya warna biru. Biru keren, tampilannya enak, bisa apa, enak dilihat lah, nggak nyiksa mata. Sementara yang model Dot Matrix itu alah yes, gila nih banget ya, maaf, terus kadung bosen lihat layar kayak gitu ya. Kalau fiturnya sendiri kayak navigasi gitu ya, apa ya, navigasi itu kenapa kok harus dipaksakan ada di motor gitu loh ya. Karena untuk navigasi sendiri sudah ada aplikasi yang ya wis mapan, bisa langsung dipakai. Apalagi sekarang zamannya Android, yang namanya Google Map itu wis luar biasa. Kenapa kok itu apa ya, kok selalu pingin buat sendiri gitu ya nilai Google Map ya. Entah apakah fitur itu dihargai sesuatu atau enggak oleh Yamaha. Misal kita itu cuma perhitungkan harganya map ya. Ingat ya, kita ini ya bisa mendapatkan fitur map itu dengan misalnya ya, kalau di motor penulis gini, beli dudukan di depan sini, kasih tempel HP, wes beres ya. Jadi HP-nya pasti ya yang baru pun kurang dari 2 juta sudah bisa. Terus tinggal dudukannya wis akal-akalan deh, bola ya opo carane. Hanya dengan 2 juta motor kita sudah ada navigasinya. Nah, apa keunggulan yang ditawarkan oleh Yamaha dengan fitur tersebut? Kita beli HP ya ada WhatsApp ya langsung kelihatan, mau dijawab langsung lewat situ juga bisa. Ada update macam-macam ya langsung HP kok. Mau speaker pun ada. Coba kalau yang punyanya Yamaha, apa iso di speaker pun kan sih connect HP ini di kan nggak bisa langsung. Jadi fitur navigasi ya sebenarnya redundan ya, kalau misalnya orangnya milih beli HP gitu. HP ini iso milih, layar iso IPS, iso tahan air, iso macam-macam lah ya. Harga 2 juta wis kena kayak macam-macam, memorinya yang lebih besar dan seterusnya, layarnya DPI tinggi seterusnya. Terus fitur yang nggak bisa kita beli itu ya ABS, throttle control, yang ya walau ada gunanya atau enggak. Kalau ABS itu ya relatif juga, tergantung pemakaian, kebutuhan, kecepatan.
Ya penulis juga nggak pernah punya yang versi ABS, jadi nggak tahu seberapa hebat ABS-nya. Apa memang benar-benar bisa menghilangkan selip atau cuma akal-akalan tok ya, kita nggak tahu. Kalau ABS-nya kayak ZX25R percayalah, karena itu sudah dikembangkan di dunia balap. Tapi kalau ABS-nya Yamaha, nggak ngerti. Penulis juga nggak pernah nyoba, nggak pernah punya, nggak pernah jajal. Terus yang menarik lagi adalah fitur turbo. Jadi fitur turbo ini ternyata merupakan mekanisme perubahan rasio gigi yang menggunakan ECU. Jadi rasio transmisi CVT itu tidak lagi diatur oleh roller, tapi oleh sistem elektronik. Jadi mau buka kecil, buka besar itu diatur oleh elektronik, bukan oleh roller. Nah, ini suatu terobosan yang besar gitu ya. Karena ya artinya kecil besarnya transmisi, rasio kecil atau rasio besar itu bisa dengan mudah dikendalikan oleh ECU. Jadi kalau orang mau ngakali, sudah nggak misalnya kayak dibubut lubang rollernya kayak iso gak ngefek, dirubah kemiringannya ya nggak bisa juga. Ganti per CVT, ganti per kampas ganda, itu ya bakal kecil efeknya karena semuanya bergantung sama ECU. Jadi bukan dari komputernya, bukan dari mekanik lagi ya. Jadi secara mekaniknya nggak terlalu banyak yang bisa dirubah. Mungkin panjang belt, mungkin kemiringan lah. Tapi ya kemiringan yang ngatur tetap ECU-nya ya. Jadi turbonya NMAX New itu wis mematikan pasar modifikasi kirian ya. Karena wis otomatis semuanya bergantung sama ECU. Mau agresif mau nggak agresif wis tergantung sama ECU. Jadi kalau mau ngakali ya harus ngakali dari ECU-nya, nggak dari lain-lain. Nah, cuma yang masih jadi pertanyaan, seberapa efektifkah turbo ini? Karena kalau nggak salah harganya kalau yang versi standarnya itu 32,7, sementara yang versi turbo adalah 33,7. Penulis berasumsi versi turbo itu mungkin nggak pakai smart key ya. Karena ya yang versi S bisa aja yang versi smart key atau mungkin versi connected. Dari turbo sampai ke versi turbo max itu mungkin beda dari ABS kali ya, karena harganya kenaikannya cukup banyak dari 37 ke 43. Sementara itu versi tertinggi adalah 45. Masih jadi pertanyaan ya soal turbo atau ECVT itu seberapa ekstrimkah bedanya ya. Penulis tadi juga sempat ngomong gimana kalau dibandingkan dengan silek. Ada yang bertanya, loh kok silek mas? Ya karena kan silek itu menambah akselerasi RPM bawah tanpa mengurangi banyak RPM atas ya. Karena kan ya tenaga kalau yang motor NMAX ini
seringnya itu tenaganya hanya fokus di apa ya, RPM tengah-tengah gitu ya, RPM bawah kadang kurang, walau secara apa jenenge, secara dyno tenaganya ada di RPM menengah, tapi entah mengapa bawah itu seringkali nggak keluar tenaganya. Nah, pakai silek kan tenaga bisa keluar ya, ekstrim. Motor penulis sendiri kalau 0-100 kalau nggak berubah banyak ya 0-100 nya ya, tapi jelas kelihatan yang RPM bawahnya itu makin kencang. Jadi kondisi motor penulis sekarang yang menurut penulis paling berubah itu ya di RPM rendah ya, setelah pakai silek ini ya. Dan ya terbukti juga sering menang ya lawan akselerasi dengan motor lain. Tentu ya penulis nggak bandingkan dengan silek ini ya, organi silek piro sih, buat sendiri ya selawe seket wis mari, harganya paralon piro sih 1 meter. Karena beli paralon cuma 30 cm rasanya kan nggak mungkin ya, beli paling 1 meter lah, 1 meter paralon piro organi kan. Penulis itu membandingkannya dengan ya harga yang setara. Jadi yang versi standar itu kan 3,2, yang versi turbo itu kan 3,7. Penulis anggap bedanya ya 5. Setelah 3,2 dikurangi 3,7, ya 5 ya. Jadi 5 juta nambah 5 juta dapat turbo, dapat ECVT, dapat modifikasi kirian ya, yang top banget gitu ya. Nah, apakah dengan 5 juta itu sudah worth it kah turbonya Yamaha ini? Karena ya kalau alternatifnya dengan 5 juta ini kita bisa beli paket BRT komplit loh ya, terus paling komplit. Jadi ada apa jenenge, dapat boring, dapat silindernya, dapat piston, noken as, injektor yang versi Spuyere, versi debit lebih tinggi, dapat ECU Racing, maneh ya, itu pun ya sudah cukup komplit ya. Bisa noken AC, noken as, injektor, piston, silinder, ya tentu sak ringe, bisa ECU Racingnya itu kan masih 3,7. Jadi kalau 5 juta itu wis sak nyetel ya, wis sak masuk, sak naik mesin dyno nih. 5 juta itu wis komplit siap dipakai. Jadi wis bener-bener ready lah. Paket bore up-nya pun yang mungkin tipe 62 mungkin ya, 62 mm, jadi motornya naik jadi 185 cc. Nah, apakah turbonya Yamaha NMAX Neo yang seharga 5 juta itu bisa mengalahkan NMAX yang dimodif pakai paket bore up yang sudah sama ECU, sama noken as, sama injektor juga? Rasanya kok ya nggak mungkin ya, fitur yang cuma merubah rasio gigi itu bisa membuat perubahan yang se-ekstrim paket bore up 5 juta. Terus terang ya penulis skeptis ya.
Kalau cari performa, rasanya penulis lebih milih paket bore up 5 juta itu daripada yang ECVT. Tapi ECVT sendiri memberikan apa ya, sensasi beda gitu ya. Walau mungkin di jalan nggak ketok motor, nggak kelihatan kencangnya kayak apa ya. Penulis yakin kalau diadu 0-100 juga nggak begitu banyak bedanya. Mosok ya bisa sampai beda 2 detik gitu kan, nggak mungkin, karena katanya juga itu adalah untuk apa jenenge, membuat rasionya jadi konstan sehingga tarikannya bisa saknyu, akselerasinya enak. Jadi bisa aja akselerasi singkatnya kuat tapi jarak jauhnya podo ae, malah bisa lebih lambat. Jadi mungkin kalau nyalip saknyu aneh set, tapi kalau sudah harus berkepanjangan jadi nggak kuat. Ya kita tunggu lah ya, kita tunggu adu antara NMAX Turbo dengan NMAX bore up 185 cc. Ya, kita bisa lihat sendiri di situ ya, seberapa kuatkah turbo itu. Ya mungkin kalau ingin seimbang ya boleh lah NMAX yang turbo itu ganti knalpot racing, ganti ECU racing, busi racing, Scarpi racing, pokoknya kalau bore up. Terus diadu dengan yang NMAX bore up, kencang mana gitu kan harusnya ya. Tentu ya mungkin nggak nguji top speed, karena ya bisa jadi kalau uji top speed yang NMAX bore up itu kecepatannya wis 150. Lek standar masih di akal-akali ya apa ya, masa iso 150. Ya wis lah, kita lihat nanti aja lah. Tapi yang jelas kalau ya penulis sendiri ya apa ya, ya fitur ECVT itu sip lah, cocok untuk gaya-gayaan. Tapi untuk harian mungkin ya penulis nggak merasa perlu, karena ya yang ada mekanik sekarang ya udah lebih dari cukup. Akselerasi motor penulis juga ya itu sudah termasuk kencang. Lawan apa jenenge terakhir Stylo, aduh Stylo itu kelihatan lambat banget ya, mbuh kenapa itu mesakno kan. Karena ya performa itu lebih dari olinya apa atau tidak, kekentalannya, dari bahan bakar gimana, dari pembakaran apa maksudnya, modifikasi bensinnya bagaimana, dari ya saluran udaranya wis pas apa enggak. Penulis ini malah bisa dibilang kebalikannya knalpot racing, karena ya saluran udara dikecilkan malah kan ya. Mana ada youtuber lain yang rekomendasi saluran udara dikecilkan. Tapi ya penulis ngecilkan ya ternyata banter. Lawan motor-motor baru ya saya menang. Tapi ya lihat sajalah nanti kasus NMAX ini gimana, nunggu apa jenenge uji akselerasi nih ya, NMAX new versus NMAX new atau NMAX old. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.